Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan bismillah agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam kita menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita menuju ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mereview sedikit tentang ingatan kalian mengenai pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara. Coba, apakah ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Kemudian yang lain? Oke, tadi sudah ada yang menjawab menyimpulkan, kemudian tidak memotong pembicaraan, berpakaian yang sopan dan rapi, menggunakan bahasa yang sopan, dan tidak menyela pembicaraan. Oke, Ibu rasa itu sedikit review tentang materi kita minggu lalu, dan hari ini kita akan membelajarkan tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu ayo cintai lingkungan. Sebelumnya, Ibu akan bertanya kepada kalian, kemana biasanya kalian menghabiskan waktu liburan? Oke, tadi ada yang menjawab pergi ke bukit, pantai, sungai, dan ada juga yang pergi ke sawah. Nah, dari berbagai tempat liburan yang disebutkan oleh teman-teman kalian tadi itu berkaitan dengan lingkungan alam, yang mana lingkungan alam itu merupakan suatu lingkungan yang proses terjadinya secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia dan sudah ada sejak dulu. Lingkungan alam ini juga dijadikan sebagai sumber penghidupan bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Di lingkungan alam itu ada benda mati dan benda hidup. Benda mati yang dimaksudkan di sini adalah fenomena alam yang ada seperti tadi yang disebutkan pegunungan, perbukitan, pantai, sungai, dan masih banyak lagi. Sedangkan benda hidup yang dimaksud di sini adalah makhluk hidup yang ada seperti tumbuhan, hewan, kemudian kita atau manusia. Sekarang kita akan membahas mengapa tema ini dibelajarkan kepada kita. Nah, kita belajar tentang tema ini karena kita harus melakukan yang terbaik dalam menjaga kelestarian alam kita demi kehidupan di masa yang akan datang. Karena alam itu juga memberikan banyak sekali manfaat kepada kita, terutama manusia, kemudian tumbuhan dan hewan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa saja sih contoh interaksi dan manfaat apa saja yang diberikan oleh alam kepada kita sebagai makhluk hidup, di sini Ibu memiliki teks bacaan tentang perjalanan di desa. Nanti setelah kalian membaca teks ini, Ibu memberikan pertanyaan kepada kalian tentang apa yang kalian dapatkan dari teks yang telah kalian baca. Ibu kasih kalian kesempatan 2 menit untuk membacanya, kemudian nanti akan ada siswa yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang didapatkan dari membaca tersebut. Oke, Ibu rasa sudah cukup, waktu 2 menit kalian sudah berlalu. Sekarang Ibu akan meminta kalian atau salah satu dari kalian untuk mengangkat tangan, kemudian maju ke depan dan presentasikan hasil apa yang kalian dapatkan dari membaca teks ini. Coba, siapa yang berani? Ya, coba Nanda Sakila maju kemudian beritahu apa yang didapatkan dari teks yang sudah dibaca tadi. Oke, silahkan. Ya. Oke, tadi teman kalian sudah ada yang maju ke depan. Tolong berikan tepuk tangan.
Oke, tadi teman kalian sudah mengatakan bahwa yang didapatkan dari cerita tersebut adalah ada berbagai macam tumbuh-tumbuhan, kemudian ada berbagai macam tumbuhan, kemudian cara dari Pak Jajak di dalam cerita tersebut adalah salah satu cara untuk membuat pupuk alami, yang mana merupakan salah satu cara untuk melestarikan lingkungan atau menciptakan pupuk yang ramah lingkungan. Oke, bagus sekali. Kemudian kita lanjut ke contoh interaksi. Benar sekali tadi yang dikatakan oleh teman kalian, yaitu Syakila, yang mengatakan bahwa di dalam cerita tersebut ada salah satu cara pembuatan pupuk organik yang ramah lingkungan, yang mana hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menjaga lingkungan juga. Nah, benar sekali, karena tema ini menuntut kita membelajarkan atau belajar tentang sesuatu yang lebih spesifik, yaitu tentang hewan dan tumbuhan yang terawat ataupun tidak terawat. Oke, sebelumnya Ibu akan memberikan beberapa contoh interaksi antara lingkungan alam dengan makhluk hidup. Yang pertama, kita bisa lihat contohnya karena di daerah kita ini terdapat perbukitan, yaitu Sembalun, seperti yang kita tahu. Di sana banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan yang lembab sekali, seperti itu. Jadi walaupun cuaca atau matahari sedang terik-teriknya, kita tidak hanya merasakan panasnya saja, tetapi tetap ada hawa dingin yang kita rasakan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya tumbuhan yang ada di sana, yang menyebabkan si hawa tadi itu menjadi dingin karena kita tidak merasakan panasnya saja. Nah, selain hawa itu, tumbuhan yang banyak itu juga berpengaruh pada banyaknya air tanah pada daerah tersebut dan memiliki kualitas yang baik tentunya. Kemudian contoh yang kedua, misalnya ada seseorang dalam suatu daerah sengaja membuat hujan buatan. Hal tersebut dilakukan karena apa? Pasti mereka mempunyai tujuan. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi efek dari musim kemarau panjang dan untuk meningkatkan atau menjaga kestabilan dari hasil panen para petani. Oke, kita kembali lagi ke cerita. Tadi disebutkan ada pembuatan pupuk alami yang terbuat dari daun kering, kan? Nah, salah satu cara tersebut memang sangat bagus digunakan untuk menjaga tumbuh-tumbuhan. Nah, di sana juga digunakan kotoran hewan. Jadi, segala sesuatu yang ada itu dipergunakan atau dimanfaatkan dengan baik. Nah, dampaknya ke lingkungan juga pasti akan baik, begitu ya. Jadi, yang selanjutnya di sini Ibu memiliki LKPD atau lembar kerja yang akan kalian jawab nantinya. Di sini Ibu menyediakan beberapa gambar, kemudian kalian akan menyebutkan bagaimana ciri-ciri dari masing-masing gambar ini. LKPD ini akan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk mengerjakannya. Kalian akan diskusi dengan teman kalian, teman sebangku, agar lebih mudah dan waktu yang kalian gunakan juga tidak terlalu banyak. Jadi kalian bisa bekerja sama dengan teman sebangku. Setelah 10 menit kalian akan mengumpulkannya ke Ibu. Oke. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD yang ada. Bagaimana? Apakah kalian sudah selesai? Ya, coba dikumpulkan ke depan. Oke, di sini sudah ada LKPD yang kalian kerjakan. Dan Ibu rasa kalian sudah cukup baik dalam menentukan ciri-ciri pada setiap gambar yang ada. Nah, kemudian di sini Ibu memiliki beberapa gambar hewan dan tumbuhan.
Nanti kalian akan meletakkan sendiri gambar ini termasuk pada tumbuhan terawat atau tidak terawat, ataupun hewan terawat maupun tidak terawat. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Di sini seperti yang sudah Ibu tunjukkan tadi, Ibu memiliki berbagai gambar, ada gambar tumbuhan dan gambar hewan. Dari gambar ini, Ibu akan mengarahkan kalian di mana gambar ini seharusnya berada. Di sini Ibu memiliki gambar tumbuh-tumbuhan. Apakah ini termasuk tumbuhan terawat atau tidak terawat berdasarkan ciri-ciri pada LKPD tadi? Oke, betul sekali. Ini merupakan tumbuhan yang terawat karena dia memiliki bunga dengan warna yang cerah dan memiliki daun berwarna hijau. Kemudian di sini ada gambar kucing. Di manakah letak gambar ini yang seharusnya? Apakah pada hewan terawat atau tidak terawat? Oke, benar. Ini merupakan salah satu contoh hewan yang tidak terawat. Kemudian yang ketiga, apakah ini contoh hewan dari yang tidak terawat atau terawat? Betul sekali, ini merupakan contoh hewan terawat. Kemudian yang keempat, di sini Ibu memiliki gambar seperti ini. Di manakah letak gambar ini seharusnya? Apakah di tumbuhan terawat atau tidak terawat? Ya, betul sekali. Ini merupakan contoh tumbuhan yang tidak terawat. Nah, Ibu rasa kalian sudah mengerti mengenai ciri-ciri dari tumbuhan dan hewan terawat ataupun tidak terawat. Di sini Ibu memiliki soal evaluasi yang akan kalian kerjakan di rumah kalian, kemudian kalian akan kumpulkan minggu depan sebagai laporan kepada Ibu guru. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tadi kita sudah membahas tentang apa sih itu lingkungan alam, kemudian bagaimana interaksi alam dengan makhluk hidup yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana ciri-ciri dari tumbuhan dan hewan yang terawat maupun tidak terawat. Oke, pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan. Untuk menutupnya, marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah sebagai tanda berakhirnya pembelajaran atau pertemuan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirobbil alamin.